Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rozi Kurniawan, guru SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, calon guru penggerak Angkatan 11, dengan fasilitator Ibu Siti Rohmah dan pengajar praktik Bapak Salim Al-Halim. Baiklah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan kesimpulan dan refleksi setelah mempelajari Modul Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada pemikiran lama tentang murid dan pembelajaran di kelas, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yang pertama, dalam pembelajaran saya kurang melibatkan murid, sehingga peran saya lebih dominan sebagai pendidik ataupun teacher center. Yang kedua, kurang memahami karakteristik murid. Yang ketiga, menuntut murid menguasai semua materi yang sudah ditetapkan sesuai dengan semua kompetensinya. Yang keempat, lebih terfokus pada perkembangan aspek kognitif dibandingkan dengan perkembangan aspek keterampilan ataupun aspek sikap. Adapun perubahan pemikiran dan perilaku setelah saya mempelajari modul ini, yang pertama, pembelajaran menghamba kepada anak. Artinya, dengan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Yang kedua, pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kebutuhan belajar anak. Yang ketiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. 4. Menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Sehingga yang harus segera diterapkan agar kelas lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama yaitu menerapkan konsep merdeka belajar, di mana murid diberi kemerdekaan dalam menentukan cara belajarnya sendiri dengan beracuan pada kurikulum yang sudah ditetapkan. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, baik dengan melakukan beberapa bentuk pendekatan ataupun dengan melaksanakan tes diagnostik awal. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang menuntun atau among, bukan pembelajaran yang menuntut. Yang keempat, berhamba pada anak, yaitu dengan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan berpusat pada murid. Sebagai kesimpulan, pendidikan adalah bahagian dari pengajaran yang menuntun tumbuh kembangnya anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat yang berbudaya. Yang kedua, menghamba pada anak. Pendidikan yang berpusat kepada murid atau anak didik, di mana guru sebagai fasilitator ataupun juga sebagai pamong, sehingga terciptalah pembelajaran yang aktif dan bermakna. Yang ketiga, pembentukan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak ataupun karakter adalah merupakan perpaduan antara cipta, karsa, dan karya, atau perpaduan antara kognitif, afektif, dan psikomotor, di mana pendidikan diharapkan tidak hanya untuk mencerdaskan intelektual saja, tetapi juga mencerdaskan secara emosional ataupun juga spiritual, atau cerdas secara pemikiran dan baik secara kepribadian. Yang keempat, bermain, di mana menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid atau peserta didik, serta humanis dengan konsep among, yaitu membangun motivasi, memberikan dorongan, serta memberikan ketauladanan. Yang kelima, kemerdekaan, yaitu memberikan kesempatan pada anak-anak atau murid untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya,
namun tetap dibina dan diarahkan sesuai kebutuhan dan karakter peserta didik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dari tugas tentang kesimpulan ataupun refleksi pada kali ini. Demikian, terima kasih.